Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Anugrah dari kelas PJKRC NIM 210301501 dan 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic level dan preparator level. Dalam basic level terdapat beberapa penjelasan tentang seperti yang pertama, sikap. Sikap adalah merujuk pada perilaku antara mentalitas atletik atau individu yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Sikap dan olahraga mencakup sejumlah faktor seperti sikap mental, etika, perilaku, respons terhadap berbagai aspek olahraga. Adapun beberapa sikap yang mungkin kita terapkan dalam olahraga, contohnya seperti sikap mental. Sikap mental itu yaitu sikap mental yang positif dapat membantu meningkatkan kinerja atlet. Kemudian etika, menghormati aturan, hak lawan, dan bermain dengan sportivitas. Itu yang kemudian disiplin, kemudian sikap terhadap kemenangan dan kegagalan. Kemudian respect itu sikap penuh hormat terhadap pelatih ataupun sesama pemain. Kemudian untuk yang kedua, motivasi adalah konteks olahraga merujuk pada dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk terlibat aktivitas olahraga, memperbanyak kinerja mereka dan mencapai tujuan yang berkaitan dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Terdapat beberapa poin, contohnya seperti motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari faktor eksternal, kemudian motivasi kebugaran, kemudian motivasi sosial atau keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga ingin berpartisipasi dalam olahraga. Kemudian yang ketiga, tujuan dan komitmen. Tujuan dan komitmen dalam olahraga adalah dua aspek yang penting yang membantu individu yang berpartisipasi dalam olahraga untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan meraih keberhasilan dalam kompetisi. Tujuannya yang pertama itu tentang tujuan kinerja atau berkaitan dengan meningkatkan kinerja atlet. Kemudian tujuan hasil atau berkaitan dengan hasil akhir kompetisi. Kemudian tujuan proses berkaitan dengan proses mencapai tujuan. Untuk komitmen ini juga beberapa poin dalam olahraga, yaitu komitmen pada latihan atau kesediaan untuk berinvestasi waktu dan usaha. Kemudian komitmen pada kesehatan dan kebugaran atau menghindari perilaku yang dapat merusak kesehatan. Kemudian komitmen pada tim atau kerjasama dengan rekan setim. Kemudian komitmen pada tujuan jangka panjang, mencapai level kompetisi dan prestasi yang signifikan. Kemudian kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini merujuk pada kemampuan individu untuk berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan olahraga. Beberapa juga poin yang mungkin terdapat di kemampuan sosial itu yang dalam olahraga. Untuk kemampuan sosial, yang pertama, kerjasama tim atau kemampuan untuk memahami peran masing-masing anggota sesama tim. Kemudian komunikasi, kemudian empati, kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan itu kemampuan dalam memimpin rekan dalam semua situasi. Kemudian fair play, yaitu menghormati aturan, hak lawan, dan nilai-nilai olahraga yang sehat. Kemudian resolusi konflik, kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian untuk preparator level terbagi atas dua, yaitu self talk sama mental imagery. Yang pertama itu self talk. Self talk merujuk pada proses berbicara atau berdialog dengan diri sendiri yang dimaksudkan untuk membantu atletik meningkatkan kinerja mereka. Self talk bisa menjadi alat mental yang kuat untuk membantu atlet mengelola emosi, meningkatkan fokus, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi tantangan. Self talk dapat menjadi internal atau berbicara dalam pikiran, atau eksternal, berbicara secara verbal yang bisa positif atau negatif. Adapun self talk yang mungkin saya
sering ucapkan self-talk negatif sama positif dalam olahraga. Contohnya seperti saya sering self-talk negatif. Contohnya saya sering mengatakan bodoh, lemah. Nah, semua itu berpengaruh terhadap potensi saya dalam bermain, sehingga saya kurang percaya diri terhadap diri saya sendiri. Kemudian self-talk yang positif yang pernah saya ucapkan dalam bermain sepak bola, contohnya seperti memotivasi diri saya sendiri dengan mengucapkan saya harus fokus, saya bisa, kemampuan saya bisa. Itulah self-talk negatif dan self-talk positif yang pernah saya lakukan dalam olahraga. Kemudian mental imagery atau disebut visualisasi mental atau imajinasi mental adalah teknik di mana seseorang membayangkan atau menciptakan gambar-gambar dalam pikiran mereka untuk merasakan, melihat, mendengar, dan merasakan pengalaman secara mental tanpa melakukan tindakan fisik. Dalam konteks olahraga, mental imagery adalah alat penting dalam pelatih mental yang dapat digunakan oleh atlet untuk mempersiapkan diri secara mental dan memvisualisasikan berbagai aspek dari kinerja mereka. Ini termasuk menggambarkan langkah-langkah teknis, situasi kompetisi, dan reaksi emosional. Mental imagery yang biasa dilakukan dalam berolahraga atau memotivasi diri sendiri, contohnya seperti visualisasi teknik, membayangkan gerakan teknis yang benar dalam olahraga. Kemudian visualisasi kompetisi, membayangkan diri berkompetensi di lingkungan kompetisi yang sesungguhnya. Kemudian visualisasi pencapaian tujuan, membayangkan diri mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya penggunaan mental imagery dalam olahraga yaitu dapat meningkatkan teknik dengan cara membayangkan gerakan sempurna dalam melakukan pukulan. Kemudian persiapkan kompetisi, seseorang pelari berada di garis start dan membayangkan melakukan pemanasan. Kemudian mengatasi stres. Kemudian pemulihan ini juga dapat membantu kita untuk memulihkan cedera. Itulah beberapa kegunaan dari mental imagery ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang basic level dan preparator level. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.